Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan dalam lindungan Allah. Baik, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oh, nihil ya? Oke, Alhamdulillah kalau nihil berarti semua dalam keadaan sehat. Baik, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa agar semua ilmu dapat ditangkap kita dan dapat bermanfaat. Oke, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai teknik pemasangan batu bata pada dinding tembok. Oke, kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama, memahami pengertian dinding. Yang kedua, memahami aturan pemasangan dinding batu bata. Yang ketiga, memahami proses pemasangan dinding batu bata. Yang keempat, mengetahui macam pasangan dinding batu bata. Baik, sebelum masuk ke materi, Bapak ada pertanyaan sedikit. Nanti kalau bisa, Bapak akan memberikan nilai tambahan. Baik, siapa di sini yang tahu apa itu dinding? Nanti Bapak akan memberikan nilai tambahan. Ayo, siapa? Soleh? Izin Bapak. Ya, Ilham. Izin jawab, Pak. Baik, Ilham. Dinding itu pengertiannya sebagai pembatas antar ruang, Pak. Oke, bagus. Ada lagi? Bapak akan memberikan nilai tambahan untuk yang dapat menjawab. Soleh? Izin menambahkan. Baik, silahkan. Merupakan salah satu elemen bangunan yang berfungsi untuk memisahkan dan membentuk ruangan. Bagus sekali. Oke, Ilham, nomor absen berapa? Mohon maaf, Ilham. Nomor absen 11, Pak. Oke, Soleh? 27. Oke. Nanti Bapak akan memberikan nilai tambahan ya untuk kalian berdua. Oke, langsung saja Bapak akan menjelaskan pengertian dinding. Baik, jadi dinding adalah bagian bangunan yang sangat penting perannya bagi suatu konstruksi bangunan. Dinding membentuk dan melindungi isi bangunan, baik dari segi konstruksi maupun penampilan artistik dari bangunan itu sendiri. Jadi, jika rumah tidak ada dinding, ya masih belum jadi, belum bisa dikatakan rumah ya anak-anak. Jadi dinding itu sangat penting perannya untuk rumah itu sendiri, karena dapat melindungi dalam rumah, isi dari rumah itu sendiri dari suatu gangguan yang berasal dari luar rumah. Ditinjau dari bahan mentah yang dipakai, dinding bangunan dapat dibedakan, yaitu dinding bangunan yang dari bahan bata kapur, dinding bangunan yang dari bata ringan, dinding bangunan yang dari partisi, dinding batako, dinding batu bata. Oke, di sini yang akan Bapak jelaskan yaitu mengenai dinding batu bata. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak akan menjelaskan mengenai dinding bata ringan ya anak-anak. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai dinding batu bata atau sering orang sebut dinding bata merah ya, sama saja. Dengan aturan pemasangan bata merah, kita menghubungkan bata merah masing-masing bersama dengan mortar menjadi satu kesatuan yang juga dapat menerima beban. Jadi aturan di sini yang digunakan untuk pemasangan dinding bata merah. Pak, mortar itu apa, Pak? Oke, mortar itu bagian atau perekat yang digunakan
untuk menghubungkan dinding satu dengan menghubungkan bata satu dengan bata yang lain sehingga menjadi satu kesatuan ya anak-anak. Ini mortar ini yang Bapak tandai. Ini spesies ini. Siar-siar vertikal selalu diusahakan agar tidak merupakan satu garis. Jadi pemasangan dinding bata merah itu sendiri tidak boleh anak-anak langsung satu garis urut gitu. Harus berseberangan seperti ini ya. Contohnya ini gambar ini. Satu sini. Kenapa demikian? Agar kuat. Karena jika urut vertikal ke bawah itu memiliki kekuatan yang kurang. Siar vertikal pada umumnya memiliki besar 1 cm dan siar horizontal sebesar 1 cm. Siar vertikal yang mana? Siar vertikal yang ini, yang tegak lurus, dan yang horizontal yang ini, yang buku, yang sejajar ini, yang buku, yang turun, sorry. Oke, selanjutnya kita masuk di aturan pemasangan batu bata. Jadi aturan pemasangan batu bata juga memiliki banyak macam. Yang pertama, aturan batu memanjang, yaitu setengah bata dengan tebal dinding 11 cm. Yang kedua, aturan bata melintang. Ini dapat dilihat. Yang membedakan itu pattern-nya ya, atau susunannya ini yang membedakan. Yang ketiga yaitu aturan batu memanjang melintang bersilangan. Yang keempat aturan batu menyilang. Yang kelima aturan batu Belanda. Yang keenam aturan batu gotik. Semuanya pada tebal dinding 23 sampai 24 cm. Jadi yang membedakan aturan satu dengan aturan yang lainnya yaitu ini, lihat penyusunan bata satu dengan bata yang lainnya. Lihat pattern-nya. Ini satu sama lain berbeda. Oke. Selanjutnya yaitu kita masuk ke aturan ini sudah, sorry. Kita masuk ke cara pemasangan batu bata ya anak-anak. Cara pemasangan batu bata. Oke, dapat dilihat di sini. Langkah pertama. Sebelum pemasangan, batu bata perlu dibasahi atau direndam terlebih dahulu. Kenapa demikian? Agar bata dan mortar itu sendiri dapat merekat dengan sempurna. Langkah yang kedua. Sesudah lapisan pertama pada lantai atau pondasi dipasang, maka disiapkan papan mistar yang menentukan tinggi lapisan masing-masing sehingga dapat diatur seragam. Jadi fungsi papan ini dipasang, kemudian diberi tanda untuk menentukan tinggi batu bata itu sendiri. Yang ketiga, setelah itu kita sejajarkan papan dengan benang. Papan diukur menggunakan selang ukur dan penggaris agar simetris. Tandai menggunakan paku untuk mengkaitkan benang tersebut. Nah, jadi tinggi batu bata itu sendiri nanti diatur atau dipatokan, atau benang itu sendiri menjadi patokan ya anak-anak. Ini dapat kita lihat. Benang itu sendiri nanti diberi paku untuk pengait. Selanjutnya ditarik ke papan yang sejajar dengan papan yang satunya. Dan sebelumnya kita sejajarkan atau kita ukur agar tepat menggunakan selang ukur. Dan selang ukur itu tidak boleh bergelembung. Kalau bergelembung, tandanya belum tepat. Langkah selanjutnya sudah diukur, lalu kita bersihkan seluruh fondasi ini menggunakan air. Lalu bagaimana Pak? Tujuannya buat apa Pak? Agar mortar dapat merekat dengan baik. Kenapa harus air Pak? Karena mortar itu kan campuran semen, pasir, dan air. Jika ditambahkan air, maka rekatannya akan semakin kuat. Dan jika dibiarkan kering, maka seluruh ini kan kering. Nanti akan menyerap air dari mortar itu, sehingga kekuatannya tidak terlalu kuat. Dan juga penyiraman air ini
dapat berfungsi untuk membersihkan slough dari debu-debu. Oke, next kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, setelah slough tadi dibersihkan dengan menggunakan air, langkah selanjutnya yaitu meletakkan adukan semen mortar itu sendiri ke atas slough sebagai perekat untuk batu bata merah. Untuk lapisan kedua di lapisan berikutnya, pada batu masing-masing diletakkan adukan mortar pada dinding yang sudah didirikan untuk siar yang horizontal dan pada batu merah yang akan dipasang pada sisi sebagai siar vertikal. Langkah selanjutnya yaitu peletakan batu bata merah. Jadi tadi jarak antar batu bata merah itu jika vertikal itu 1 cm, tebalnya ya anak-anak 1 cm, dan jika horizontal itu 1,5 cm. Sekarang batu merah dipasang menurut tali yang telah dipasang papan mistar sampai batu bata merah terpasang rapat dan tepat. Dengan sendok adukan mortar yang tertekan keluar siar-siar dipotong untuk digunakan langsung untuk batu merah berikutnya. Jadi batu bata merah itu diletakkan atau direkatkan di atas mortar yang sudah dileletkan di atas slough. Di sini di atas slough dileletkan, lalu batu bata merah disusun dan dirapatkan dengan menggunakan cetok ini, kalau orang Jawa sebutnya cetok atau adukan. Dan pemasangannya harus urut sesuai dengan benang yang sudah kita pasang tadi, yang sudah kita ukur menggunakan papan tadi. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke macam pasangan batu bata. Jadi macam pasangan batu bata itu sendiri memiliki banyak jenis. Yang pertama, tembok memanjang setengah batu. Itu bentuknya seperti ini, dapat dilihat. Selanjutnya, tembok sudut setengah batu dengan satu batu. Jadi ini, seperti ini. Peletakannya ya. Kita lihat gambarnya. Terus yang ketiga, tembok pertemuan setengah batu. Jadi jika ada pertemuan, seperti ini cara memasangnya. Selanjutnya pasangan bata perselingan setengah batu. Seperti ini. Lalu tembok persilangan satu bata dengan ikatan tegak. Ini. Jadi ada dua bata disusun. Kemudian ini dilakukan jika ada pertemuan antara dua bata atau persilangan ya. Selanjutnya ini tembok pada pertemuan tegak lurus satu bata ikatan silang. Nih gambarnya seperti ini. Cara penyusunannya seperti ini ya, Nak. Seperti ini. Lalu tembok batu bata dengan ikatan tegak. Seperti ini bentuknya. Dapat kita lihat sendiri. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silahkan, monggo. Soleh? Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Siapa namanya? Absen berapa? Saya Faiz, Pak. Nomor absen 24. Oke, silahkan Fas Faiz. Mau bertanya, Pak. Itu di bawahnya batu bata kenapa ya harus dipasangi mortar? Dikasih mortar gitu, Pak. Gunanya buat apa? Oke, sebentar. Oke. Di sini ya Fas Faiz ya, di langkah step 5 berarti. Bapak jelaskan lagi. Jadi di step 5 ini slough dibersihkan, lalu diberi mortar. Kenapa diberi mortar? Yaitu tujuannya seperti yang tadi untuk perekat awal. Kenapa kok tidak langsung saja Pak
Nah, kalau langsung saja nanti bata yang di atasnya akan rubuh karena kan ini sebagai bisa dikatakan tumpuan. Ya pasti fungsi mortar kenapa diberikan untuk diletakkan di atas roof ya fungsi utamanya untuk perekat. Jadi itu fungsi utamanya kenapa diletakkan mortar di atas roof untuk perekat. Tapi yang perlu diingat ya, sebelum diletakkan mortar ini kita perlu membasahinya dengan air. Itu yang paling penting karena biar menambah daya ikat mortar itu sendiri. Kan mortar ini mengandung air. Jika ini slough-nya dalam kondisi kering, nanti air yang ada di mortar ini akan sedikit tersedot tersedot ke slough ini. Alhasil mortar ini tidak merekat dengan sempurna. Oleh karena itu kita perlu menyiasatinya dengan menggunakan air. Oke, mungkin itu saja. Mungkin ada yang bisa menambahkan, nanti Bapak akan memberikan nilai tambah. Soleh, Ilham? Tanya, Itu. Izin, Pak. Oke. Silakan, Ilham. Kan itu roof dikasih, ya kan itu di atas roof dikasih air. Nah, saya pernah melihat tukang ya di jalanan itu dikasihnya air semen, itu pengaruh apa enggak? Ya Pak, terima kasih. Atau cukup air biasa? Diberi apa, sorry? Air semen. Air semen. Oh, sebenarnya air Ya. semen juga bisa. Air biasa juga bisa, namun air semen kan semen itu mahal ya. Ya kita di sini kan kalau bisa kan memanfaatkan dana yang efisien. Kalau air semen kan pasti, kalau air semen mungkin sisa-sisa semen gitu mungkin lebih baik karena kan semen dapat membantu perekatkan. Oke, itu bagus juga kalau pakai air semen. Tapi air biasa juga bisa. Oke, terima kasih Bapak. Baik, baik. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Ayo di sini. Nanti Bapak akan memberikan nilai tambahan. Izin masuk. Ya, silakan. Ini sinyal di rumah saya agak jelek, Pak. Maaf kalau kameranya mati-mati. Boleh minta nanti pada akhir boleh minta itunya nggak, Pak? Materinya. Oh, Biar saya bisa pelajarin sendiri. Oke, nanti materi saya akan share di Telegram Group dan Google Classroom ya. Ya, Pak. Terima kasih. Oke, Maaf ya, Pak. siap. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Bapak ada sedikit soal latihan. Nanti anak-anak bisa mengerjakan dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Ini ya, teman-teman, anak-anak bisa dicatat pengumpulan minggu depan. Ini sebagai nilai tambahan untuk tugas kalian. Mungkin bisa di-screenshot atau dicatat ya. Screenshot saja mungkin lebih cepat. Oke, saya rasa sudah ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Nanti Bapak akan share materi melalui Google Classroom maupun Telegram Group. Oke, terima kasih. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih. sama-sama.